原来是夏世贤，找我有事吗？你不如天感觉怪怪的。其实就着月光聊天，找我有事吗？你不如先点着灯，这样。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Xia Ningxiang bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat persembunyian ini? Yang Kai menjawab, ketika kamu pergi sebelumnya, aku berjalan-jalan di sekitar sini dan menemukannya secara tidak sengaja. Tetapi aku tidak berpikir itu sekarang menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa. Itu keberuntungan kita. Xia Ningxiang menghela nafas. Kamu beristirahat dengan baik. Ketika keadaan tenang, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari sini. Karena aku telah membuka susunan 9 yin dan 8 kunci, sekarang lembah telah diblokir oleh susunan itu. Sebelum fajar, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, tiba-tiba Xia Ningxiang mengangguk. Awalnya digunakan untuk menangani embun kondensasi 9 yin, tetapi dipaksa untuk memulai lebih awal. Rantai suram itu adalah kredit dari formasi. Yang Kai mengingat kejadian tadi. Iya, apakah mereka akan terbunuh? Xia Ningxiang menggelengkan kepalanya. Tidak, formasi ini tidak untuk membunuh. Orang-orang itu tidak lemah. Mereka tidak dapat dibunuh. Paling-paling, mereka hanya dapat menghancurkan 1 atau 2 orang dengan kekuatan yang lebih rendah. Tetapi meskipun tidak dapat membunuh mereka, mereka diserang oleh rantai Yin Qi. Saya khawatir sebagian besar kekuatan mereka akan disegel. Mereka tidak dapat pulih sebelum fajar. Saya akan melihat apakah kita dapat memulihkan sebagian kekuatan sebelum fajar, dan kemudian kita dapat melarikan diri bersama. Yang Kai tiba-tiba menatap Xia Ningxiang dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan mereka akan disegel? Berapa banyak segelnya? Xia Ningxiang merenung sejenak. Setidaknya 60 atau 70%, penguasa alam Yuan sejati itu harus disegel sekitar 80%. Artinya, mereka tidak dapat melakukan yang terbaik sekarang. Xia Ningxiang dengan gugup menatapnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Bahkan jika mereka disegel dengan kekuatan, mereka bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani. Jangan main-main dengan mereka. Dia melihat apa yang dipikirkan Yang Kai. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Jangan lupa, ini adalah tempat berkumpulnya 9 yin. Mereka sekarang disegel dengan kekuatan dan harus menahan invasi Yin Qi. Diperkirakan mereka lebih lemah dari yang kau duga. Tetapi mereka banyak sekali. Xia Ningxiang mencengkeram lengan Yang Kai dan menggelengkan kepalanya. Yang Kai menepuk tangannya dengan lembut. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan. Jika kita bersembunyi di sini, cepat atau lambat kita akan ketahuan, kamu benar-benar harus menunggu kematian. Jika aku mengambil inisiatif, aku masih ada sedikit harapan. Tidak mungkin. Xia Ningxiang menggelengkan kepalanya, aku seorang kakak perempuan, kamu harus mendengarkanku. Jika kamu keluar sekarang, kamu tidak dapat melawan orang-orang itu. Yin Qi di lembah saja akan menghabiskan semua vitalitas di tubuhmu. Kamu juga melihat wajah yang disebut Long Hui. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu jatuh ke tangannya. Jangan hentikan aku. Yang Kai melepaskan diri dari Xia Ningxiang. Jika kau bersikeras untuk keluar, bawa ini bersamamu. Xia Ningxiang tidak dapat mencegahnya, dalam keadaannya saat ini, dia tidak dapat menghentikannya. Dia hanya dapat memberikan liontin giok itu. Kau lebih membutuhkan ini daripada aku. Yang Kai menolak, jangan khawatir. Meskipun aku hanya memiliki 4 lapisan wilayah Kaiyuan, aku dapat memulihkan vitalitasku. Yin Qi di lembah tidak akan memengaruhiku. Sebaliknya, jika seseorang menemukanmu di sini, bisakah kau menghentikannya? Aku telah memulihkan sebagian energi, yang dapat mengaktifkan rahasia pertahanan. Kekuatan orang-orang itu sangat berkurang, dan mereka tidak akan menjadi ancaman bagiku. Xia Ningxiang menjawab. Kalau begitu tidak akan ada kekhawatiran sama sekali. Yang Kai bangkit perlahan dan berjalan keluar. Setelah beberapa langkah, langkahnya terhenti, Yang Kai berbisik. Adik kecil, jika aku tidak kembali saat fajar, kamu harus pergi sendiri. Yang Kai menoleh dan tersenyum. Jika aku bisa kembali, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ada apa? Xia Ningxiang bertanya. Tunggu sampai kamu kembali. Sambil tersenyum, Yang Kai melangkah keluar dari celah, keluar dan mengatur sedikit untuk menutupi celah itu. Di hutan yang gelap, seseorang berlari cepat.
Mendengarkan suara langkah kaki, Yang Kai bersembunyi di balik pohon besar dan menunggu seseorang datang. Dia tidak tahu dari pihak mana kedua pria itu berasal, atau kekuatan macam apa pihak lainnya. Dia hanya bisa mencari tahu dan kemudian membuat rencana. Jika kekuatan kedua orang ini terlalu kuat, Yang Kai hanya bisa menghindarinya. Semakin dekat langkah kaki itu, suara seseorang terdengar. Kakak seperguruan Xiong, di mana mereka bersembunyi? Kenapa mereka tidak menemukannya begitu lama? Pria lain berkata, jangan khawatir, adik seperguruan Nulang, geng berdarah juga mencari mereka. Yang Kai pasti tidak akan bisa bersembunyi lama. Kita akan membuat pertunjukan. Mungkin mereka sudah menangkap Yang Kai dan wanita itu. Terdengar tawa kecil, apakah kamu mencariku? Yang Kai, kakak seperguruan Xiong sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Yang Kai, tetapi dia jatuh ke dalam jaring. Baru saja, percakapan antara keduanya telah membuat Yang Kai tahu identitas mereka. Kelima orang di geng badai itu semuanya ada di tingkat Kaiyuan. Saudara seperguruan Xiong menatap Yang Kai sambil tersenyum dan berkata, beraninya kau melemparkan dirimu ke dalam jaring. Bagaimana dengan wanita yang kau selamatkan? Pukul aku akan memberitahumu. Tinju Yang Kai mengepal, menggelengkan lehernya dan berjalan perlahan ke arah mereka. Saudara seperguruan Xiong mencibir. Aku tidak tahu apakah harus mati atau tidak. Saudara seperguruan muda, ambilkan formasi untukku. Aku akan memberinya pelajaran. Saat dia berbicara, pedang di pinggangnya terlepas dari sarungnya dan mengambil pedang dan menyerang Yang Kai. Saudara seperguruan Xiong memiliki 6 tingkat kekuatan di Kaiyuan, tetapi Yang Kai hanya 4 tingkat di Kaiyuan. Alamnya sendiri berbeda 2 tingkat kecil. Terlebih lagi, saudara seperguruan Xiong memegang senjata tajam, dan dia sadar bahwa dia telah memanfaatkannya sebaik mungkin. Pedang ini hanyalah sebuah ujian. Saudara seperguruan Xiong tidak menyangka akan membunuh Yang Kai dengan satu gerakan. Yang Kai menghindar dan mengangkat telapak tangannya untuk bertarung dengan saudara seperguruan Xiong dari gedung badai. Dengan tangannya melawan pedang, Yang Kai terkekang di mana-mana. Dia bertarung dan mundur sepanjang jalan. Ketika saudara seperguruan Xiong menikam pedang ke-9, dia telah mundur lebih dari 10 langkah. Yang Kai tidak bisa menghindar, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menamparnya di pedang. Kakak seperguruan Xiong mencibir dan berkata bahwa pedangnya penuh dengan guntur. Jika kamu seorang pejuang di tingkat 4 Kaiyuan, kamu akan lumpuh oleh listrik. Aku akan membunuhmu saat itu. Setelah membaca ini, kakak seperguruan Xiong tidak menarik gerakannya sama sekali, tetapi gerakan pedangnya menjadi semakin cepat. Yang Kai berteriak, telapak tangannya tiba-tiba memerah, seolah-olah ada api yang menyala. Gelombang panas menyerbu ke arah Xiong, yang tidak hanya menghilangkan hawa dingin di sekitarnya, tetapi juga membuatnya merasa terbakar di lautan api. Telapak tangan Yang Kai menamparkan permukaan pedang, dan lengkungan pedang itu tiba-tiba menghilang. Kakak seperguruan Xiong terkejut. Kali ini, kekuatannya tidak setara dengan pihak lain. Saya pikir dia hanya memiliki tingkat 4 Kaiyuan. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Dalam kepanikan, kakak seperguruan Xiong dengan cepat mengambil kembali pedangnya dan siap untuk mengatur napasnya. Di mana Yang Kai bisa memberinya kesempatan ini? Ketika dia memanfaatkan pedangnya, dia mengambil langkah yang salah dan menipunya. Di bawah tatapan heran dan takut dari saudara seperguruan Xiong, dia mengarahkan jarinya ke mulut hatinya. Tubuh saudara seperguruan Xiong berhenti tiba-tiba, hanya menyisakan angin yang bersiul di lembah. Dibandingkan dengan saudara seperguruan Xiong, kekuatannya tidak sebaik saudara seperguruan Xiong. Itu hanya 5 tingkat wilayah Kaiyuan. Tidak mudah bagi Yang Kai untuk membunuh saudara seperguruan Xiong tanpa usaha apapun. Apakah kamu lari? Yang Kai mencibir dan mengejar dengan pedang saudara seperguruan Xiong di tangannya. Harus dikatakan bahwa Yin Qi yang kuat di lembah telah banyak membantu Yang Kai, hanya Yang Kai yang telah mengolah formula yang sejati, dan vitalitas dalam tubuhnya adalah pembunuh Yin Qi ini. Meskipun saudara seperguruan muda Feng Yulou adalah tingkat 5 wilayah Kaiyuan, kekuatannya di lembah ini lebih rendah dari Yang Kai. Setelah beberapa saat, Yang Kai memperkecil jarak di antara mereka menjadi hanya sekitar 10 kaki, yang cukup dekat. Ketika Yang Kai berlari, dia melemparkan pedang dari tangannya. Mendengar angin datang dari belakang, saudara seperguruan muda dari gedung badai itu juga melakukan gerakan cepat untuk menghindar. Dia tidak bisa melarikan diri lagi.
Saudara seperguruan muda dari gedung badai itu berbalik dengan cepat dan mengeluarkan senjatanya untuk bertarung dengan Yang Kai. Dengan suara keras, senjata yang terbuat dari baja olahan di tangannya bersinar dengan cahaya merah. Saat berikutnya, dia merasakan lehernya panas, seolah-olah ada sesuatu yang melintas dari suatu tempat. Yang Kai berhenti. Bilah merah darah setipis sayap jangkrik bersinar di ujung jarinya, dan setetes darah di bilah itu mengalir turun. Adik seperguruan dari menara angin dan hujan itu menggulung tenggorokannya, menatap Yang Kai dan menunjuknya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa napas, kepalanya tiba-tiba terangkat ke langit, dan kabut darah keluar dari lehernya. Tidak ada tekanan dalam perang ini, begitu santai sehingga Yang Kai tidak menggunakan AO yang pantang menyerah. Di masa lalu, Yang Kai harus menggunakan keterampilan misterius ini untuk mengalahkan musuh setiap saat. Tetapi kali ini, dia menemukan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan ini, dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang dengan cepat. Tepat ketika Yang Kai hendak meninggalkan tempat kejadian dengan cepat, suara datang dari kedua sisi. Ada dua orang di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Seharusnya teriakan aneh dari adik seperguruan itu yang menarik mereka. Jarak di antara mereka sekitar 100 zang. Yang Kai awalnya ingin bersembunyi, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia dengan cepat mendekati kiri. Sekarang ketiga orang yang tersisa ada di sini. Tentu saja, kekuatan orang-orang di gedung badai jauh lebih rendah daripada geng berdarah. Hanya saja di antara ketiga orang ini, Angry Wave adalah seorang ahli bela diri di lingkungan udara dinamis. Mungkin agak merepotkan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Yang Kai harus menyelesaikan dua murid Feng Yulou lainnya sebelum dia bisa melawannya dengan baik. Prediksi Yang Kai sangat akurat. Dua orang di sebelah kiri memang murid dari geng angin dan hujan. Kekuatan mereka mirip dengan dua orang tadi, mereka tidak cukup kuat. Ketika mereka mendengar tangisan adik laki-laki mereka, mereka tertarik. Sebelum mereka tiba di tempat kejadian, salah satu dari mereka berlari ke tempat kejadian. Siapa? Kedua murid Wind and Rain Building berhenti. Yang Kai tidak menjawab dan kemudian beberapa menit lebih cepat, tiba-tiba menuju ke arah mereka di masa lalu. Mengetahui niat membunuh dan permusuhan Yang Kai, bagaimana mungkin kedua orang ini tidak bereaksi? Itu Yang Kai. Begitu suara itu jatuh, senjata itu dipegang di tangannya dan menyerang Yang Kai dari kiri ke kanan. Dalam menghadapi serangan dua orang itu, dia sama sekali tidak menyerah. Pria itu mengangkat senjatanya dan menangkisnya. Begitu dia menyentuhnya, senjata murid angin dan hujan itu langsung terputus. Untungnya, reaksi orang ini tidak lambat, dapat menghindari pukulan fatal, membiarkan bilahnya menyapu tulang rusuk pinggang untuk terbang keluar. Pria itu menjerit. Dia merasa seolah-olah pinggangnya telah ditandai oleh besi panas. Kakak senior, saat menghadapi musuh dalam hidup dan mati, gerakan penarikannya sama saja dengan mengekspos dirinya terhadap serangan Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa bersikap sopan padanya? Begitu dia memblokir ketajaman senjata pihak lain, satu tangan tercetak di dadanya. Dia terbunuh dalam satu kali tatap muka, lebih cepat dari saudara seperguruan Siong yang baru saja meninggal. Yang Kai berhasil dalam serangannya, tetapi sebelum dia bisa berhenti, murid yang masih hidup dari geng angin dan hujan tiba-tiba mengangkat pedangnya. Tidak dapat menghindar, Yang Kai hanya secara naluriah mengencangkan otot-ototnya. Pedang itu menyala, dan sebuah lubang darah ditarik keluar dari perutnya. Rasa sakit menyebar di luka dan darah mengalir keluar. Pria itu melihat adik laki-lakinya mati di depan matanya. Dia sangat marah, dalam hatinya, dia hanya ingin membunuh Yang Kai dan membalaskan dendam adik laki-lakinya. Setelah dia mendapatkan pedang, dia menikamnya dan mengambil posisi tenggorokan Yang Kai. Yang Kai menangkis, ujung pedang ke lengan sekitar 1 inci, menempel pada tulang, tetapi tidak ada cara untuk masuk lebih dalam. Biarkan darah menetes, Yang Kai meringis. Pada saat ini, Yang Kai penuh dengan roh jahat di sekujur tubuhnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia ingin melompat mundur, apakah ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Yang Kai terbang dan memukul selangkangannya. Yang Kai menarik pedang panjangnya yang tertancap di lengannya dengan punggung tangan, melemparkannya ke bawah dan memakunya sampai mati di tempat. Kelima orang di gedung angin dan hujan, dibagi menjadi 3 kelompok, mencari jejak Yang Kai dan Xia Ningxiang, tetapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh Yang Kai. Dua saudara seperguruan muda yang meninggal dengan menyedihkan di tanah. Dalam sekejap, dia bertanya kepada Yang Kai, apakah kamu membunuh mereka? Yang Kai menoleh dan menatapnya dengan tatapan tenang.
Sepertinya semua orang telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Jangan tanya, aku membunuh Nu Tao dan Cheng Xiaofeng. Kamu benar. Mereka ingin membunuhku, dan aku dapat membunuh mereka. Yang Kai sedikit tidak sabar, jangan bicara omong kosong. Datang dan bertarung. Karena kamu berani melakukan apa yang berani kamu lakukan, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Hari ini aku akan mengambil nyawamu untuk mengorbankan jiwanya di surga. Dalam sekejap mata, dia datang ke Yang Kai. Tangannya seperti cakar elang, menyapu secara horizontal ke arah tenggorokan Yang Kai. Yang Kai tampak sangat mengagumkan. Seni bela diri dari keadaan dinamis Qi berbeda dari keadaan Kai Yuan. Kekuatan serangan ini tidak sama. Yang Kai melangkah mundur beberapa langkah. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa pakaiannya telah tergores di dadanya. Ada 5 bekas cakar merah darah yang tersisa, dan beberapa Qi aneh telah menyerbu tubuhnya. Yang Jue yang sebenarnya berbalik dan melarutkan kekuatan Qi ini dalam sekejap mata. Itu hanya 4 tingkat wilayah Kai Yuan. Kamu berani bersikap lancang di depanku. Aku tidak akan membunuhmu segera. Aku akan menyiksamu sampai mati. Gelombang amarah itu berhasil, dan wajahnya menjadi semakin ganas.